Bersama berdua hangat peluk darimu. Halo. Lewat mana? Kedua nanya mana nih? Sisidun. Aduh Tahu kaji. nggak itu Sisidun buku? Sidu hungkul tuh pakai Oh. siduin. Bisa itu kalau misalkan terapa terbuku-buku itu Sisidun, tersidu tersidu gitu. Oke. Kalau sisid, oh ini ya apa sih sisidun? Bahasa Indonesia teh? Ya cegukan. Tapi lu tau nggak cara mengobati Sisidun ini? Orang ngomong di tataan ya. Kenapa? Si Gemarsa and the Band. Dibalikin mananya? Gitu-gitu tak terus Ya kan, dicarian. cikpang balikan orang. So, Karena teh berhubungan lah gitu. Serius. bangsat kadinya arahna. Orang Tapi ini katanya ya, kalau orang yang cegukan itu berarti orang itu Rek tuh menang duit, sedang dikangenin oleh mantannya. enggak gitu. Mitosna kayak gitu. Dia pas nyakitin lagi bari Sisidun berarti benar bisa. Bener pisan. Wah, mantan mitosna mana kayak- pertanyaan? Anjing, saya sombong bangsa. Enggak mantan pacar, mantan apa? Mantan pacar. Oh, Cenah. siapa aja ya mantan gue ya? 300 berapa sih? Anjing, bener. Ini aduh belum pembukaan kumis podcast ya. Kembali lagi di Kumis Podcast di sesi artis audio review mistis. Betul. Dan sekarang kita akan membacakan sebuah cerita pengalaman mistis dari seorang parakor kumis. Tapi sebelumnya anjing lari puh ya. Tapi sebelumnya tuh sih teh. enggak tadi Oh. guru whisky sih mah. Anjing. Tapi sebelumnya Ngajakeun sih udah teh. sebelum ke Cerita. inti Tisari. Anjing ada pada minuman wae yang di endorse sih mah. Ya, gimana? Kita bahas tadi apa? Tadi sampai mana Cek Uka? Mantan. Ada yang kangen katanya gitu. Iya. Berarti lu selama ini nggak ada yang kangen dari mantan? Ada men, cuman Kan lu nggak sisi duit. tapi kan nggak tiap hari juga nggak kebetulan waktu tag gitu. Kalau ini kan lu kebetulan waktu tag dan sama gua jadi gua bahas gitu. Oh gitu. Jadi lu mah sisi duit juga di rumah gitu. Nyata kita oke kok. Enggak gitu juga. Ya Tuh, mungkin salah itu mitos brother. Kan kata gua mitos katanya gitu. mitos. Nah, Berarti ada sudut pandang lain bahwa mantan itu kangen gitu ya. Bukan hanya sisi duit gitu ya. Ya gitu lah. Apa aja misalkan. Naon sok? Iya, orang nanya apa aja misalkan tanda-tanda yang dikangenin mantan. Kangenin mantan. Ini cenah katanya mah berdengung suara telinga teh. Oh, baru ngomongin sama itu mah. Ente aya ngomong ada yang kangen, ada Ada yang yang kangen. Tapi gue ini jerawatan nih di dekat. oh hidung. jerawat. Terus Nah, ini jerawat katanya ada yang rindu juga ya. kotor banget sih goblok. Kotor mah udah pasti. Ini mah dari sisi mitosnya. Nah, ini tuh tentang apa Nel? Cerita kita yang akan diceritakan sekarang tuh. Jadi ini tuh tentang perjalanan dari. Jadi nggak tahan. Cing bari gak disete. So iya kena cegukan kena. Jadi maaf ya. Perjalanan. Terus. Ini tuh dia perjalanan bersama keluarganya. Oke. Jadi dia tuh ke Jogja. Bentar. Ini cowok apa cewek? Cewek. Anjir. Orang Mana mana baca nih namanya siapa nih? Nama lengkapnya nih. Yani. Oh, Ya nih apa? Yani Sulistiawati. Yani Sulistiawati. Dia itu adalah orang apa? Belanda. Itu deh Tanjung Sari. Jual ke Tanjung Sari. Apa? Jatinangor. Jatinangor Asia. Jatinangor ya? Tanjung Sari itu ya? Kira namanya jual kata yang sari beda doi sih itu. Bedanya? Beda lah. Emang Tanjung Sari Tanjung Sari, Jatinangor. Iya, daerah situ. Enggak. Tanjung Sari Oh, beda. agak kebelah sananya lagi. Kebelah sonoan. Jadi gitu. Mbak Yani pergi bersama keluarganya untuk ke Yogyakarta dan di sana itu 3 hari. Dan pengalaman ini awal mulanya di perjalanan Oke. dan sampai puncak akhirnya sampai di Yogyakarta. Nah, sekarang lu coba bacain dari awal gimana nih pengalaman Mbak Yani ini sampai
se-creepy ini. Mungkin Oke. para kawan kumis juga yang di rumah sudah pada penasaran. Dari sisi duit. BTW nih Neo, ini kan Yeni ya. Ya Yani ya, Oh, Yani Sulistiawati. Gua kira tuh Karyani Neo. Kalau Karyani itu calon mertua gua waktu dulu, mantan calon mertua waktu dulu. oh iya gitu. Ibunya namanya itu. Anjir, iya. Gua kira Semoga itu mantan namanya. Andre mendengarkan yang nama mertuanya Ibu Karyani. Gitu. Itu Ibu Karyani itu siapanya Carmila ya? Kayaknya saudaraan. Saudaraannya. Gak apa-apa lah, lanjut aja. Aduh, jadi ingat kemantanan. Jadi ingat komandan. Oke, gini. Jadi Teh Yani ini beliau perjalanan ke Yogyakarta, betul? Yogyakarta. Mungkin berwisata, entah berwisata atau Healing lah, liburan. ke tempat keluarganya gitu. Nah, pada awalnya memang di situ tuh Teh Yani ini tuh berangkat 4 orang. Teh Yani, ibu dan bapaknya, dan juga adiknya. Nah, mereka berempat ini tuh Berangkat. dari Tanjung Sari. Pakai apa nih? Pakai dump truck. Pakai mobil lah tuh ya. Pakai mobil. Mobil pribadi teh geringan. Tapi BTW men, ini sebelum dilanjut ceritanya, kita pause dulu sedikit. Gua mau ngambil sangus ini biar ke sisi dulu. Boleh. Oke ya, kita pause dulu sebentar. Yuk, tunggu guys. Anjay, men anjing sanguna anjing beak. Anjir. Tapi emang ngaruhnya ke sangu. Ngaruh sangu jeung gepuk. Sapiri. Dikerupukan. Dikerupukan. Eta mah ngeliwet tuh kan mantak sisi dua kan ya. Kamu lapar goblok. Enggak guys, jadi katanya teuing urang iting gak tahu dari mana tapi pernah mendengar kayak gitu bahwa sisi cenggukan itu sama nasi bisa Nasi. Oh. jam cenggepukan. Anjing tapi teh jeung kepuk oge sih. Ya. Biar ningali ka manjikom eueuh gak apa-apa na ya mah. gebuk lagi eueuh di Oke. lincah ya ge. Kita lanjut aja ya. Lanjut ini. Kita lanjut Gak apa-apa ya sisi dua juga lah. Oke. Nah, Teh Yani ini tuh berangkat dari rumah itu memang ngambilnya malam hari karena biar sepi. datang ke sana tuh Pagi. subuh gitu kan. Ya dan biar sepi juga gitu. Nah, mereka bertempat ini tuh berangkat nih. Bret pokoknya mah. Dia bret tunda gini kan. Nah, waktu di perjalanan di sini tuh mereka sempat beristirahat nih karena capek. Oke. Dan memang cuman ayahnya doang nih yang nyupirin tuh gitu kan. Nah, adiknya, ibu dan bapaknya ini tuh ke air. Oke. Ke air dulu. Teh Yani ini tuh bilang udah nitip aja gitu. Jadi udah kayak lain nitip ngumpul nanya. Sudah tidak mau mungkin nitip ngumpul mah. Jadi setelah dari air mereka tuh berniat untuk ke minimarket. Untuk Jadi- membeli makanan-makanan cemilan ya. Ya hanya aku mau semen dirinya. Bisa jadi. Nah, udah nitip aja makanan-makanan mah gitu, makanan ringan aja gitu katanya gitu. Nah, Teh Yani ini tuh diam di mobil. Pada saat itu Teh Yani nggak berpikiran hal apapun ya. Ya, karena yang dipikirkannya adalah Jogja gitu. Dan Jogja gitu. Nah, posisi itu tuh ya lumayan agak ada orang-orang lah di situ tuh. Karena parkirnya tepat di depan minimarket itu. Selang beberapa waktu Teh Yani ini tuh melihat ada sosok kakek-kakek dari jauh nih. Sosok pakai tongkat gitu, Pakai tongkat. jalan menghampiri ke
Pokoknya ke arah si Mbak Yani ini, cuman memang agak jauh. Oke. Nah, di sini tuh Mbak Yani kok tiba-tiba terfokuskan ke si kakek-kakek itu gitu kan. Dia lihat, dia tatap, kakek-kakek itu tuh semakin dekat. Nah, waktu si kakek ini tuh tersorot oleh lampu mobil yang melewat, alangkah kagetnya nih Teh Yani itu melihat dari jauh, mukanya tuh sangat-sangat menyeramkan ya. Dari jauh. Setelah lihat-lihat tuh ya. Sidik-sidik. Disidik-sidik kan ke sorot tuh sama lampu orang lain gitu. Itu tuh memang selang sedikit beberapa menit lah, nggak lama gitu. Nah di sini tuh yang dia lihat si kakek-kakeknya tuh mukanya hancur, berdarah-darah, dan posisinya si matanya itu tuh melihat ke Teh Yani. Gila, ini baru awal udah merinding. Betul. Merinding ini. Nah, di sini Teh Yani itu kaget dibarengi oleh suara pintu mobil. Yang itu tuh ibu dan bapaknya udah mulai masuk. Dan adiknya juga. Gitu kan. Dia kaget. Kata ibunya tuh, kenapa? Kenapa Teh gitu? Oh enggak, langsung dia tuh ngelihat ke arah si kakek itu lagi. Waktu ngelihat tuh tidak ada siapa-siapa. Udah nggak ada. Di sini Teh Yani itu mungkin halu gitu kan, mungkin ngantuk. Di sini juga perjalanan. Betul. Nah di sini Teh Yani tuh bilang ke si bapaknya dan ibunya tuh, udah tunggu dulu sebentar, mau ke air nih gitu kan. Bukannya dari tadi, kata si bapaknya tuh. Teh Yani ini tuh pergilah ke air. Dia tuh mencoba untuk cuci muka gitu, karena takutnya ngantuk jadi halu gitu kan. Iya. Dia cuci muka. Nah, beres cuci muka tuh dia keluar dari kamar mandi. Di sini tuh dia kan posisinya kamar mandi itu berada di sebelah minimarket itu, jadi agak jauh juga gitu. Di sini tuh dia waktu keluar melihat ada, jadi gini, dia ini tuh pokoknya waktu pas luar kamar mandi itu ada juga nih yang keluar dari kamar mandi tersebut. Cuman yang ia lihat samar-samar itu tuh si kaki dan ada tongkat. Jadi dia udah ngeh bahwa itu tuh ini kayaknya hantu si kaki yang tadi gitu kan. Langsung lah dia tuh lari. Ya udah panik duluan. Udah panik. Dia lari ke mobil. Waktu sampai di mobil ditanya lagi, kenapa sih gitu kan. Enggak, ayo jalan katanya gitu. Nah, mereka tuh melanjutkan nih perjalanan, gitu kan. Waktu di perjalanan, di sini tuh Teh Yani ketiduran nih, Nel. Ketiduran, di tidur itu dia ketemu di mimpi sama kakek tersebut. Dari kakek itu tuh bilang, tulungan kuring, tulungan. Sampai dimimpiin. Itu tulungan tuh kayak minta tolong. Dan itu tuh terus-terusan sampai keganggu Teh Yani itu. Langsung kebangun. Inilah nightmare lah ya. Dia langsung bercucuran gitu kan, keringat. Di sini ibunya tuh mungkin agak kok ini agak aneh nih anak gue gitu kan. Ya. Kenapa Teh gitu kan, jujur bilang aja kenapa, katanya gitu. Nah cuman waktu Teh Yani mau jujur, bapaknya bilang udah jangan diceritain di sini, katanya gitu. Sehingga cerita mereka beres sampai di rumah saudaranya.
Di perjalanan setelah Sampai perjalanan lokasi. nyampe di lokasi. Betul. Nah, waktu di lokasi Teh Yani itu disuruh oleh bapaknya untuk jangan dulu ke kamar, jangan pegang si adek katanya gitu. Manggillah nih si bapaknya tuh, manggil saudaranya, Betul. manggil saudaranya, bilang pakai bahasa Jawa itu tuh. Pokoknya bilangnya, ini anak tadi ngelihat sesuatu dan saya pun ngelihat. Tolong bersihin lah, pokoknya gitu. Akhirnya Teh Yani juga agak kebingungan nih, karena memang gak tahu bahasa Jawa juga Teh Yani itu kelamaan di Sunda lah. Nah, Teh Yani itu disuruh untuk diam duduk di sebuah kursi kecil di depan rumah. Terus si saudara kakeknya ini, si saudara bapaknya ini membawa sebotol minuman mineral, air mineral, sambil dibaca-bacain gitulah. Terus Teh Yani ini tuh diguyur, dan katanya Teh Yani juga bilang harus mengucapkan bismillah, terus baca Al-Fatihah katanya gitu. Betul. Disiramin, terus disuruh minum, udah beres itu. Nah, begitupun bapaknya gitu, disuruh dengan hal yang sama gitu. Nah, mereka tuh tidur lah gitu kan. Berangkat mau tidur nih mereka tuh. Udah pokoknya karena basah gitu kan. Udah beres gitu sih bajunya tuh. Di sini ternyata Teh Yani ini tuh baru karena waktu dia ganti baju, waktu di air gitu kan, dia tuh ternyata lagi haid. Nah, di sini tuh Teh Yani juga agak kaget gitu. Langsung saudara bapaknya tuh bilang, udah nggak usah kaget gitu kan, karena dia nggak dengar kekagetan si Teh Yani ini di dalam kamar mandi. Iya. Nah, di sini Teh Yani udah bersih gitu kan, keluar lagi. Mereka tuh ngobrol, mereka bertiga tuh sebelum tidur nih. Mereka bertiga ngobrol bahwa ya tadi tuh kepancing karena si Teh Yani ini ternyata lagi haid. Cuman Teh Yani nggak tahu gitu kan. Ya, memang kan kalau lagi head tuh memang sensitif lah ya, katanya makhluk halus tuh suka mendekat itu. Nah, di sini Teh Yani tuh udahlah, mereka bertiga tuh tidur lah ya. Semua keluarganya tidur. Nah, di sini tuh keesokan harinya kan ini nih. Jadi sebenarnya Teh Yani itu udah bersih-bersih ya. Semuanya udah bersih-bersih gitu kan di head itu tuh. Dan udah dicuci si celana tuh gitu. Dia sangat ingat betul gitu. Cuman yang anehnya di sini tuh si pakaian Teh Yani yang rembes dengan darah head itu, yang anehnya tuh si celananya berada di luar, tepatnya itu tuh di dekat kebun. Itu juga yang menemukannya itu adalah saudara dari bapaknya. Oke, itu. Nah, di sini tuh, oh ini udah agak aneh ini gitu kan. Udah, ini celana banjur aja, terus buang, kubur gitu kan, dibuangnya. Akhirnya Teh Yani juga menuruti apa yang dikatakan oleh saudara bapaknya. Udah beres itu kan. Mereka ini diam di ruang tamu. Nah, Teh Yani juga agak aneh ya. Kok bisa itu tuh gitu kan. Si saudara bapaknya ini bilang bahwa memang Teh Yani ini tuh bukan diarah tuh, di menjadi target
oleh si sosok itu. Untuk dijadikan sebagai perantara mungkin. Terus dari maksud tujuan sosok tersebut itu apa nih? Nah, sosok tersebut itu tuh jadi pengen apa ya? Pengen menyampaikan sesuatu. Karena beliau itu tuh korban kecelakaan katanya tuh. Jadi nggak sengaja pada saat di perjalanan sosok itu tuh tiba-tiba menempel ya. Karena keadaan si Deyani ini sedang apa ya? Headnya lagi PMS lah ya, maksudnya. Betul. Lagi tidak baik-baik saja. Gitu. Intinya mah mungkin lebih sensitif Lebih gitu. sensitif. Dan kebetulan katanya kan setelah kejadian itu ternyata memang si Deyani ini tuh punya apa kemampuan untuk melihat hal-hal seperti itu. Betul. Itu ditambah lagi head tadi. Iya. Nah di sini juga disebutkan oleh si Deyani mungkin dia lebih sensitif tuh karena keturunan dari kakeknya dulu gitu. Iya. Dan saudaranya pun ada yang bisa kan. Nah di sini Kavanya juga kenapa bisa bilang bahwa udah jangan diceritain di sini. Jadi si bapaknya ini melihat dari spion tengah ada sosok kakek-kakek di belakang Deyani. Itu Ternyata sampai mengikuti ya. mengikuti. Makanya sampai ke Jogja pun itu langsung disuruh bersih-bersih. Betul. Karena memang sosoknya itu menempel gitu ya. Gitu sih ini cerita dari Deyani. Ini singkat tapi ngeri ini. Ngeri ini. Ngeri, lu bayangin aja. Lu lagi perjalanan tiba-tiba ada yang ngikutin. Wah, Sampai dimimpiin langsung langsung itu tuh. dimimpiin kayak bilang minta tolong. Nggak tahu ya tolongnya apa, mungkin ya itu balik lagi dari kata Deyani ini ingin menyampaikan sesuatu gitu kan. Iya, tapi Bahwa itu itu tuh korban. karena itu ikut tuh sampai ke Jogja. Tadi ada kan balik. Itu nah si Gana naik trepal. Nggak tahu juga anjir. Ya pokoknya kayak gitu. Nih cerita dari Deyani ini memang sangat-sangat creepy sih menurut gua. Creepy. Kebayang banget nih. Dan itu juga bisa menjadi apa ya? Pelajaran agar selalu tetap bersih Betul. di saat kalian sedang PMS Iya. kayak gitu ya. Karena ini tuh tidak hanya sekali ya, maksudnya gue mendengar cerita yang kayak gini Banyak sesuatu makhluk yang menempel ke orang yang sedang head itu banyak nih. Lebih seneng katanya gitu. Betul. Nah ini nih katanya, tapi yang gua keren tuh maksudnya yang gua salut itu tuh bapaknya Deyani nih. Kenapa tuh? Kan beliau itu tuh ngelihat sosok kakek-kakek di belakang ya. Pada saat keadaan kendaraan tuh lagi melaju. Oh iya. Kok bisa setenang itu gitu kan? Karena Keren mungkin banget. bisa disebutkan di sini bapaknya sudah biasalah dengan makhluk-makhluk seperti itu mungkin. Betul, ya. mungkin. Karena maksudnya bukan tidak panik, jadi lebih ke ya udah tenang aja. Nah, bisa ngekontrol mungkin ya. Iya, dan juga memang pasti kan keturunan gitu. Deyani seperti ini juga mungkin dari keluarga bapaknya. Betul. Yang tadi Mungkin di Jogjanya ada saudaranya yang memang bisa. mengetahui hal-hal seperti itu. Iya betul. Mungkin kalau bapaknya tidak ke arah situ karena mungkin tidak tidak bukan belajar, tidak memperdalam gitu. Iya, Kayak gitu ilmu kayak gitu mungkin ya. mungkin. Sampai Tapi- akhirnya di Jogjanya udah lah ya. Udah aman gitu. Maksudnya main jadi tidak ada gangguan Tidak lagi ya, ada sampai gangguan betul. pulang pun. Pokoknya Hanya di jalan aja gitu. hanya di jalan dan keanehannya sama itu tuh celana dari Deyani yang awalnya di dalam dan udah dibersihin ada di luar. Rata-rata kan ceritanya kalau misalkan nggak langsung diperlihatkan gitu. Tapi ini Deyani dari awal juga udah langsung dilihatin Nah, itu langsung gitu. Maksudnya nggak ada kejanggalan seperti apa dulu. Nah, atau mungkin Deyaninya sompral dulu kan enggak gitu kan. Ini mah memang tak kok bisa gitu. Ya karena Aneh juga. itu tadi ya dia Mungkin punya keturunan yang bisa iya. sensitif lebih ke makhluk gaib ke makhluk kayak gitu. gitu ya teman-teman. Betul. Jadi ini adalah cerita Deyani yang
singkat namun creepy. Dan terima kasih juga untuk Teh Yani. Betul. Sudah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. Semoga ini tersampaikan dengan baik. Amin. Maksudnya pun ya. Juga salam ke keluarga di rumah. Semoga sehat selalu. Tidak ada kejadian-kejadian yang Aneh-aneh lagi gitu. Aneh-aneh lah ya. Pokoknya Sehat-sehat. bahagia aja lah. Tapi lu Nil, kalau misalkan apa ya, mendapatkan kelebihan seperti itu, lu bakal gimana nah? Maksudnya bayangin dari sekarang lah, maksudnya gitu. Oh, jangan Jangan. Oh sih bener oke. Gue nggak bisa ngebayanginnya deh. Kayaknya gue nggak akan kuat. Gak akan kuat sih ya. Karena orang-orang yang seperti itu kayaknya memang sudah Siapkan dengan mentalnya ya. walaupun mereka juga kadang ada takutnya, tapi kayaknya ada takdirnya seperti itu tuh karena memang apa ya, dilebihkan juga lah mental ya. gitu. Ya mungkin makanya bisa ngekontrol juga ya. Nah itu mungkin Iya, kelebihannya gitu. dari situ. Aduh, maaf juga ini lagi sisi duaan gue jadi ribet. Siap. Gak Gitu ya. apa-apa lah. Thank you banget buat Mbak Yani. Ya, dan untuk para kawan kumis juga yang ingin mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast, boleh silahkan di Gmail Dri ya. Betul, di Gmail, di Instagram juga boleh ya. Ya, nggak lupa juga buat yang ingin berdonasi, Iya. kalian bisa langsung ke link Saweria. Cek Yang- aja linknya berada di deskripsi Episode ini. episode ini. Juga ada di episode-episode semuanya. Semuanya gitu. Episode lain ada di sosmed ada di rumah tetangga ada. Nggak Sok, ada. coba cek. Sok cek di hadapan tanah. Aduh. Oke. Mungkin segitu aja ya Nal ya. Segitu aja karena ini Dari gua episode makin ini. sisi duit. Udah nggak enak lah ya. Mm-mm. Siap. Mungkin segitu aja dari Kumis Podcast. Gua Andre undur diri. Gue juga Alda pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode Berikutnya.